Wah, bintang tamu malam ini siap nggak nih teman-teman? Siap ya? Ya, Bu Sido Yohanesi. Wow, wow. Wah. Thank you, Ko Oscar. Thank you teman-teman semua malam ini yang sudah hadir. Salam kenal ya. Kalau yang belum kenal, nama saya Yohanes. Jelas ya suaranya. Ya, salam kenal Bu, salam kenal. Yuk. Oh, ini aku langsung masuk aja ya karena harusnya tadi jam 8 start tapi ada ya sedikit technical problem lah. Kita sekarang mulai start aja, rada mundur langsung to the point aja. Ya, teman-teman, kita sudah banyak diskusi juga sama tim kita dan kenapa sih Pak Yohanes ini pertama kali mau join bisnis di AFC? Oh, sorry, yang ngajak siapa dan kenapa mau join di AFC? Oh, nah ini kebanyakan begitu ya kalau udah jadi Bu Sido kan tanya kenapa yang mau join ya? Padahal sebelumnya toko komputer dan gua rasa toko komputer gak ada masalah ya. Hari gini toko komputer semuanya gede, semuanya juga banyak bisnisnya dan tokonya tidak pernah sepi juga gitu ya. Apalagi di tahun sebelum COVID ada gitu ya. Kenapa mau join di bisnis ini dan yang ngajak ini siapa gitu? Maksudnya yang ngajak ini temen kah, saudara kah, keluarga atau gimana? Silakan, Bu. Oke, thank you. Yang ngajak sebetulnya Ko Budi Darwin. Yang ngajak Oke. Ko Budi Darwin, cuman saya nolak terus karena kan saya pas lagi barang saya import barang kan masuk banyak. Nah itu saya nggak mungkin lah mau pecah pecah konsentrasi. Nah itu saya akhirnya nolak, apalagi suruh pelajarin ini ada bisnis baru nih, alah Budi kan paling MLM lagi. Nah itu membuat saya males gitu loh untuk meluangkan waktu ke sana. Tapi hebatnya Ko Budi nggak putus asa, dia cari kakak ipar saya. Nah, dia cari kakak ipar saya, akhirnya nggak tahu gimana mereka janjian, saya bingung, hari Minggu diajak makan bakmi sama kakak ipar saya. Nah, hari Sabtu waktu itu. Hari Sabtu diajak makan bakmi, begitu sampai tempat bakmi udah bingung, wah ini ada mobil Budi, ada mobil kakak ipar saya, ada sesuatu nih. Karena kan kakak ipar saya kenal lama juga, main trading, main macam-macam lah gitu sama Budi, ada proyek-proyek lain juga. Nah, tapi singkat cerita, hari itu yang presentasi bukan Budi, karena Pak Budi ternyata baru gitu loh. Tapi yang presentasi Pak Mike sama Bu Pipi, founder kita. Nah, waktu dia presentasi pun nggak menarik lah, karena pakai handphone kecil di ujung saya nggak kelihatan gitu. Tapi ada satu menarik buat saya, paten fungsi yang dibahas, yang dijelaskan sama Pak Mike. Nah, paten fungsi yang dijelaskan sama Pak Mike itu memberikan satu hal yang buat saya penasaran, yaitu perbaikan pembuluh darah. Nah, di situ saya tertarik, akhirnya saya sambil dengerin dia ngomong, walaupun saya nggak perhatiin slide-nya dia ngomong apa, tapi saya googling. Karena bicara paten buat saya itu sesuatu yang umum, karena kan saya import mainnya pabrik. Jadi ke pabrik-pabrik juga saya pasang merek sendiri, itu kalau mau nggak ditiru orang ya harus dipatenkan. Tapi ternyata begitu saya baca, paten fungsi yang dimaksud bukan merek yang dipatenkan. Kalau di dalam brand itu kita kenalnya registered atau trademark. Nah, yang paten ini adalah hasilnya diuji 7-10 tahun itu ternyata nggak meleset. Nah, itu yang menarik buat saya. Nah, kalau misalnya udah paten, saya pikir-pikir lagi logika saya. Saya kalau ada duit lebih ke dokter, selalu saya bilang sama dokter, dok, jangan kasih yang generik ya, obatnya yang paten aja. Nah, berarti kan saya udah yakin dengan yang paten, bener nggak? Akhirnya saya pelajarin, ternyata yang namanya perbaikan pembuluh darah itu bagus banget. Nah, kebetulan istri saya hipertensi, ini cocok nih buat istri saya. Karena kalau hipertensi itu harus minum obat seumur hidup. Nah, di situ saya nggak mau resiko buah si malakama terjadi. Karena akhirnya nanti pasti ada aja organ-organ lain akan rusak kalau minum obat terus-menerus. Nah, akhirnya saya coba cari alternatif. Disinilah akhirnya saya putuskan beli produknya hari itu juga. On the spot langsung saya bawa pulang, walaupun gambling.
Soalnya kalau bawa produk MLM biasanya terjadi perang dunia tuh. Oh, Diocehin macam-macam deh pokoknya. ya, 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 Gitu. ya. Tapi ketika dirasakan, saya kasih ke istri saya, hari pertama konsumsi aja udah mulai reaksinya kelihatan. Tensinya bisa lebih rendah daripada minum obat. Wah, ini surprise buat saya. Padahal kami konsumsi suplemen itu udah dari dulu lah rutin kami konsumsi suplemen. Macam-macam merek, dari merek-merek biasa, merek MLM sampai merek yang terkenal di luar negeri juga kita suka titip temen bawa apa Hmm. beli-beli yang paket-paket banyak sekali itu. Nah, itu tetap aja sakit sih sakit aja gitu. Maksudnya bukannya menjadi lebih baik, tetapi ya bertambah penyakitnya mulai banyak keluar. Nah, tapi dengan adanya SOP ini akhirnya ya kami merasakan satu perbaikan yang signifikan secara kasat mata dan bisa dirasakan. Nah, itu yang mewah banget buat saya. Nah, dari Ya, ya, situ ya. kondisi seperti itu akhirnya kenapa saya mau jalankan? Karena 1 bulan saya konsumsi perubahan drastis terjadi di kesehatan kita. Saya yang ada sumbatan pembuluh darah ke jantung sama darah rendah mulai terbantu, nggak ada rasa pengen dikerok lagi, nggak ada rasa pengen minum Panadol, karena biasanya dikit-dikit saya minum painkiller. Oh, Nah, kalau minum painkiller itu kan terus-menerus itu bahaya juga. Tapi ya itu saya lakukan dari zaman saya sekolah, minum painkiller seperti itu. Nah, jadi saya juga nggak mau kondisi saya satu hari nanti akan nyusahin orang tua dan nyusahin anak, nyusahin istri gitu kan. ya betul. Walaupun uang ada, tapi kalau penyakitan kan repot juga. Ya kan nyusahin mereka semua. Nah, akhirnya saya pikir konsumsi aja deh terusin. Tapi ternyata perbaikan itu drastis. Kita 3 minggu, Oke, 4 minggu nggak kepengen dikerok aja itu udah trigger pertama buat saya aneh. Karena biasanya 1 minggu tuh oke. minimal sekali atau ada aja deh minta dikerok gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Apalagi saya backgroundnya kan di data center. Sering sering banget tuh masuk angin tuh kalau kalau kerja di IT data center udah pasti gampang masuk Ya, angin. kasih terus Nah, dingin. dari situ saya lihat ada betul perubahan yang nggak disangka-sangka, nggak pengen dikerok sama nggak pengen minum Panadol. Buat saya itu super, aneh bin ajaib. Kemudian tensi saya bisa di atas 100, itu lebih hebat lagi. Biasanya 90/45. Kalau istri saya 170/110 normal. Kondisi pas dia kedeteksi itu. Normal setelah Hmm. minum obat rutin, istri saya sih sekitar 145/100. Nggak bisa di bawah itu karena faktor usia kata dokter. Nah, dari situ bisa kembali lebih normal, lebih bagus, itu surprise buat saya. Tapi yang bikin saya stres adalah kantong saya. Oh, iya, iya, Kantongnya iya, iya, jebol. iya. Sebulan Betul, betul, betul. sebulan sebulan 6 juta kan berarti. Nah, Ya, sebulan 6 juta waktu beli Panadol sama beli obat hipertensi kan nggak sampai jutaan, cuma ratusan ribu istilahnya. Nah, di iya, iya, situ iya. teriak kantong saya. Ini dulu saya nggak dikenalin produk gini, saya nggak keluar duit nih. Tapi ya itu, akhirnya saya pelajarin, ini kan ada member get member, MLM. Kenapa nggak saya Hmm, manfaatkan? Ya. ya, Nah, akhirnya saya merasa terbantu, tapi kantong saya tidak terbantu. Akhirnya saya keluar, terpaksa keluar. Ngapain? oke. Saya sharing pengalaman saya ke teman-teman. Nah, Hmm, hmm. ketika sharing ternyata teman-teman tuh tertarik. Ada yang nanya, kalau diabetes gimana? Kalau eh, asam urat bisa nggak? Gue triglyceridnya Hmm. banyak nih, kebanyakan makan bakmi nih. Wow, semua Ya, akhirnya curhat. Nah, ketika mereka curhat, ini kesempatan akhirnya saya sharing. Mereka ya, ada ya. yang respon mau beli, ada yang enggak. Seperti biasa, mahal lah, Hmm. inilah, itulah. Betul, betul. Tapi it's okay. Saya cuma pesan sama mereka, saya bilang, gua bukan jualan ya, karena harganya sama. Gua beli di sana, di kantor sama, Ya, lu mau beli lewat gua, tetap aja. Member, non-member, harganya sama. Jadi gua ngambil untung. Nah, jadi kalau lu mau beli, silahkan. ya. Nggak beli, nggak apa-apa. Gue juga nggak keluar duit soalnya, saya bilang.
Tapi asal lu inget ya, ini ada manfaat regenerasi sel. Efek regenerasi sel buat apa? Awet muda. Nah, gua berharap lu 5 tahun, 10 tahun lagi ketemu gua foto-foto muka lu masih kayak begini. Jangan sudah mengok kiri, mengok kanan, besok pakai kursi roda. Saya bilang, cuma itu aja pesan saya. Nggak usah terlalu muluk deh. Regenerasi sel mana bisa dirasain sih? Nggak apa-apa. Yang penting 10 tahun lagi muka lu masih kayak gini ya. Jangan aneh-aneh, saya bilang. Nah, dari situ akhirnya banyak tuh yang respon. Nah, ketika respon positif, berasa kok bonusnya melebihi budget saya untuk beli 2 paket gitu. Nah, akhirnya dengan melihat realita seperti itu, 2 bulan saya jalanin, orang bisnis beda dong lihatnya. Kalau Ya, bisa betul. menghasilkan duit, berarti itu layak dijalanin, layak dikerjakan. Karena nyari duit nggak gampang. Saya buka toko juga, walaupun distribusi, tetapi nggak bisa sampai kayak gimana-gimana juga. Tender kalah sini, sana sini juga bleeding juga gitu loh. Apalagi kalau main proyek, nah itu sekali tender, wah itu kalau bleeding nangis Bombay. Tapi ya menang betul. family, istilahnya menang nama, supaya besok nggak di blacklist dan besok dapat proyek lagi. Itu kadang-kadang bisa sampai kayak gitu tuh. Nah, tapi minimal dengan ada peluang seperti ini, tambahan target saya adalah saya konsumsi gratis. Nah, itu awalnya di situ. Tapi lama-lama testimoni yang bikin saya meledak. Testimoni itu teman-teman saya terlalu banyak yang terbantu. Nah, dari situ saya merasa apa? Kalau gua ngomong sama orang lain lebih banyak lagi, pasti banyak orang yang terbantu juga. Nah, akhirnya saya beraniin diri keluar, bukan cuma lingkungan teman. Nah, mulailah keluar ke komunitas-komunitas lain, WA group semua saya coba broadcast lah lain sebagainya. Ya banyak sih yang nolak dan tidak gitu. Tapi buat saya kembali lagi, akhirnya persepsi saya samain dengan visi misinya kantor, bantu banyak orang. Nah, dengan bantu banyak orang berarti saya nggak punya beban, ditolak ya sudahlah, lu nggak mau ya sudah, orang gue juga nggak keluar duit kok, ngapain pusing, cuma modal ngecap, modal muka tembok, sama modal jempol nih, rajin tuh balesin pertanyaan tuh. Ya kan, nanyanya banyak, beli nggak? Ya, setuju. Nah, tapi ya itulah faktanya, awal-awal mulanya seperti itu, tapi ujung-ujungnya ya 100 juta bisa saya dapatkan dalam waktu 6 bulan, 5 bulan lebih waktu itu, September, Oktober, November, Desember, Januari. Di Februari saya dapat achieve tiket ke Jepang dalam kondisi barang nggak ada. 2 lagi dapat tiketnya. Nah, itu yang bikin saya akhirnya fokus di sini. Untuk lebih serius. Fokus sih dulu belum bisa fokus kan, karena saya masih pimpin perusahaan sendiri kan. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi waktu-waktu luang aja saya manfaatin gitu. Nah, berakhirlah di sini akhirnya. Ya karena tadi saya lagi ingin bertanya, sebetulnya yang prospek Pak Yohanes ini sudah Busido apa belum? Ternyata sudah aku Budi Dawin, jadi saya nggak tanya gitu ya. Ternyata sudah Busido juga. Gitu kan. Iya, tapi kakak ipar saya malah nggak jalan yang ngajak saya. Oh, malah nggak jalan malah. Wah. Memang lain ya, memang lain. Masalah konsistensi. Loh, bukan, Pak Yohanes, dia sibuk soalnya. Sibuk ya. Pak Yohanes, sebetulnya kegiatan keseharian Pak Yohanes sebelum bergabung dengan bisnis AWC dengan memimpin sebuah perusahaan itu sebetulnya sudah cukup nyaman belum sih dengan kondisi itu waktu itu? Karena kebanyakan orang kan ngapain MLM gitu ya, gue udah oke dengan bisnis gue sekarang, dengan kerjaan gue sekarang, dengan kegiatan gue sekarang, tapi sebetulnya keseharian Pak Yohanes itu sebelum bergabung itu gimana sih? Udah cukup nyaman atau gue nggak ngerjain aja, kenapa-napa sih sebetulnya gitu loh? Gimana, Bu? Kalau bicara nyaman itu, saya punya karunia menikmati, Pak. Minimal tuh 2 kali sampai 3 kali ke luar negeri, satu keluarga udah rutin gitu loh. Jalan-jalan, liburan itu udah rutin. Jadi buat saya sih sebetulnya MLM nggak terlalu sesuatu yang mau saya seriusin, karena kan saya lebih fokus pasti perusahaan konvensional buat saya. Itu image saya dulu tuh begitu. Karena saya ikut MLM apapun nggak ada yang jalan lah, nggak ada yang sukses. Pasti ujung-ujungnya jadi bangke. Iya.
Setuju. Kelihatannya semuanya habis, termasuk saya juga gitu, Pak. Jadi jadi ujung-ujungnya nggak jalan juga. Makanya di AFC ini kan kita mulai start dan kita semua yang ada di sini kepingin seperti kayak Pak Yohanes juga yang endingnya kita juga akan jadi seorang Busido. Gitu. Nah sebetulnya Pak Yohanes dalam waktu perjalanan di AFC gitu ya, membagi waktu antara menjalani AFC dan kegiatan keseharian gitu ya, ngelola perusahaan, jalan AFC, kan memang dilakukan pada saat senggang gitu ya. Tapi apakah misalnya gini, pas ada jam istirahat atau ngapain juga termasuk prospek atau gimana, atau ada gimana Pak Yohanes selama ini dalam waktu awal-awal jalanin? Kalau awal-awal saya kebanyakan sih malam. Malam itu saya WA lebih aktif. Terus kedua pagi-pagi saya udah broadcast dulu. Biasanya mereka malam, nah mulai itu pada nanya tuh, gitu. Jadi mainnya pakai WA dulu karena kan nggak terlalu bisa aktif-aktif banget kan. Jadi pakai WA karena bagi saya WA itu bisa anytime teman-teman mau jawab, mau respon atau mau baca bisa dilakukan. Itu awalnya saya seperti itu. Tapi kalau sekarang jangan pakai WA, dicuekin. Oh, iya. Cuma dibalesin mantap doang. Iya, mantap jempol mantul gitu ya. Iya. Jadi harus lebih aktif lagi. Harus lebih aktif lagi by phone atau mungkin japri secara pribadi kita ngobrol, mungkin itu lebih efektif ya. Boleh. Pak Yohanes, selama perjalanan ini dari perjalanan awal sampai dengan hari ini ya, kalau kita orang ini kan di zaman Covid ini kan sebetulnya kan juga ya bersyukur juga penjualan AFC juga meningkat. Nah, tapi di awal-awal Pak Yohanes jalan itu kan 2018 ya, orang juga kalau ngomong itu ngomongnya apa itu sop ikan mana gitu kan, apalagi Jakarta kan orang pada bingung tuh. Nah sebetulnya 1-4 bulan di awal itu perjalanannya Ko Yohanes sampai dengan hari ini misalnya ya, perbandingan income-nya 1-4 bulan awal sampai dengan hari itu gimana? Kalau dulu mungkin saya pasti percaya bonus sponsornya mungkin banyak ya, tapi kalau saat ini kan saya rasa bonus sponsornya 0 itu. Ya semuanya udah paying semua gitu. Kira-kira kita boleh tahu nggak, Pak Yohanes? Kalau bicara bonus sponsor di awal-awal saya nggak kenceng-kenceng banget karena kan memang saya nggak terlalu fokus. Itu sampai dengan Januari 2020 2019 itu baru mulai ketika nggak ada barang, disitulah saya dapat hikmat untuk bisa memainkan marketingnya. Jadi kalau bicara income, walaupun dapat bonus sponsor, tapi secara overall per bulannya tetap lebih gede sekarang Bumi dan Langit. Tapi kalau berbicara startnya, wah dulu suffer banget asli. Itu untuk merubah mindset seseorang tentang investasi kesehatan itu nggak bisa dengan sekarang ngomong AFC aja jelasinnya bisa lama banget debatnya. Siapa AFC, nggak ada yang kenal AFC gitu. Untuk meyakinkan orang tentang AFC itu nggak gampang dulu. Bahkan saya pernah sampai sekali presentasi 6 jam debat tuh sama Cinci tuh, timnya Hendro Silvi. Itu orang Purtir waktu itu kan, debat 6 jam, besok nggak puas, datang lagi, ngobrol lagi 6 jam lagi, debat lagi sama Ko Budi Darwin juga di Max Cafe itu. 2 hari akhirnya closing. Gila. Iya. Nah itu berat. Kalau dibandingkan sekarang kita udah enak. Karena apa? Sekarang kita sudah tahu, bahkan dengan strategi bisnis aja kita udah bisa closing orang. Tapi kalau dulu memperkenalkan AFC nggak mudah. Sekarang udah enak, teman-teman udah tinggal ngomong, pernah dengar AFC nggak? Oh iya tuh si A aku juga konsumsi. Nah artinya udah nyebar informasi itu. Tinggal kita masuk kebutuhannya mereka aja kita colek gitu kan. Iya, sudah lebih ini ya, sudah lebih oke ya. Betul. Nah, ini nih kira-kira nih yang kita penasaran juga nih. Boleh ngintip-ngintip dikit nggak sih?
Pak Yohanes. Ngintip Nah, apanya tuh? ngintip itu tuh apa? MTD itu gitu. Wah, biar kita terinspirasi. Sebetulnya biar kita terinspirasi dan terintimidasi, Pak Yohanes. Boleh, boleh. Ah, di share skill Nah, sih. itu Mungkin hostnya di yang share skill siapa nih? yang gambar itu tuh, gambar whisky Nah, tuh, kan gitu. ya, betul, betul. Betul. Karena kebanyakan ini sebetulnya menjawab juga pertanyaan nomor 5, bagaimana kita bisa mengubah mindset orang yang awalnya ragu untuk berbisnis menjadi tertarik dan mau berbisnis. Ini sebetulnya sudah menjawab pertanyaan nomor 5. Karena kebanyakan orang tuh melihat Pak Yohanes, gitu ya, melihat Pak Budi Darwin itu enaknya saat ini, tapi nggak ngerti pada waktu berjuangnya. Ternyata begitu dibukain hanya dari 62 orang doang, dan berkembang menjadi begini banyaknya, 100 something, itu memang sistem duplikasi yang berjalan. Udah nggak bisa kita prospek terus, cari orang baru terus, user terus gitu ya. Betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Cari orang baru memang perlu. Karena kan kita pasti ada yang jenuh, ada yang tidak, ada yang kecewa, ada yang Betul, tidak. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. betul. Gitu. Tapi minimal orang yang sudah ikut kita, yang masih percaya sama kita, itu yang harus kita bikin dia punya income, dia bisa sukses. Tujuan kita hanya satu, bikin teman kita happy, bikin teman kita sukses. Oke. Gitu. Ya, setuju. Nah, Pak Yonas, selama mengawali bisnis ini ya, jauh sebelum waktu Pak Yonas menjalani bisnis AFC ini kan jauh sebelum pandemi sama PPKM. Jadi banyak orang mungkin kita bisa ketemu, bisa ngopi, bisa kongko, bisa ngobrol gitu ya. Dan tapi saat ini kita di pandemi PPKM, ya memang sih kita ada fasilitas ya, misalnya Zoom lah, kita bisa WA, chat segala macam gitu ya. Apakah sebetulnya Zoom meeting seperti ini atau kita WA apapun lah misalnya sosmed itu cukup untuk growing bisnis ini atau ada strategi lain ya Pak Yohanes ya? Karena terus terang memang saya sendiri juga ngerasain pada waktu di platform saya yang lama, di kerjaan saya yang lama, yaitu misalnya saya jual timbangan gitu ya, saya harus presentasi ke orang, itu harus ketemu orang gitu. Tapi kita di bisnis konvensional begitu PPKM semua lockdown COVID orang nggak itu sudah mulai slow down. Nah tapi kalau di AFC ini kan enggak ya, Pak Yu terus semakin gede, Pak Budi Darwin semakin gede, Bu Sidonya malah mencetak banyak. Nah tapi di saat ini apakah cukup Zoom gini atau ada langkah-langkah lain atau ada strategi lain yang dimana kita harus lebih efektif, efisien melalui platform-platform yang kayak digital seperti ini, Pak Yohanes, gimana? Oke, yang pertama kalau dibilang efektif, sekarang kalau nggak percaya, ada nggak yang mau diajak ketemuan? Pak Yo, suaranya putus-putus. Bisnis sekarang ngajak ketemu. Halo? Oke. Halo ya. Bentar. Sinyalnya udah kurang. Tes 1 2 3. Oke. Enggak ya. Sih, full. Oke, sip. Lanjut. Ya. Jadi kalau berbicara efektif, itu udah pasti sangat efektif karena memang sudah aturan pemerintah. Kita nggak ada yang mau ketemuan sama kita. Bahkan kita sendiri juga menghindar. Jadi semua orang pasti akan sulit. Nah, bagaimana memecahkan masalah tersebut terkait dengan target kita, terkait dengan pencapaian kita dan lain sebagainya. Mau nggak mau apa? Kita harus buat sesuatu yang menarik buat orang yang mau kita prospek sehingga dia mau nge-zoom sama kita, mau dengerin kita ngomong, mau ditelepon sama kita. Nah, itu pancingan-pancingan itulah yang membuat efektif atau tidaknya. Kalau kita tidak biasa atau kita tidak bisa membuat orang atau lawan bicara kita tertarik, maka selamanya kita akan jadi stuck. Lama-lama kita akan down sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat menarik? Nah, kita pikirin kuenya atau kita bilang teman-teman kita ini, lingkungan kita ini adalah kue. Nah, mereka lebih suka apa? Itu yang harus kita cari tahu, harus jeli dalam melihat market.
Kalau mereka butuhnya produk, ya kita harus bicara produk lebih intens kepada teman-teman kita. Tapi kalau kita bicara uang, mereka butuh uang, berarti kita harus fokus kepada uangnya, jangan bicara terlalu melebar. Seperti itu. Kalau saya lebih efektif sekarang bicara tentang uang. Karena lihat aja di luar sana, ada nggak yang mau nemuin orang-orang sakit? Orang-orang sakit kita temuin, kita pulang bawa penyakit. Iya, betul. Benar nggak? Nah, lebih Betul. baik kita cari orang sehat. Orang sehat disikat sama PPKM, semua kelimpungan. Ujung-ujungnya apa? Butuh duit. Ya. Benar nggak? Nah, ketika orang butuh duit, kenapa nggak kita masuk kasih peluang duit ke mereka? Ngapain kita ngomongin yang lain? Jadi dipersempit, dibikin mengerucut. Target kita adalah bikin orang dapat duit. Nah, itulah yang saya lakukan. Kenapa saya selalu bawa-bawa sekarang ngajarin ke teman-teman sistem atau step atau strategi 1 2 3 yang gampang dihafal sama orang, gampang diikutin sama orang. Kenapa saya pilih 1 2 3? Orang gampang ingetnya. Mau segala usia ngomong 1 2 3 sekali aja inget. Gitu kan. Kalau saya bicara strategi aneh-aneh, strategi macam-macam, nah itu nanti mereka ngafalinnya susah. Saya bicara ruby, safir, diamond, mabok. Karena kendalanya di dalam bisnis MLM adalah duplikasi. Jadi kita harus bisa membuat satu strategi di mana kalau kita melakukan strategi itu, orang yang kita prospek ngelihat kita presentasi, ngelihat kita jelasin, ngelihat kita ngobrol, ngelihat kita jelaskan ke dia, dia menganggap bahwa kayaknya enak ya, caranya begini gampang, gua mampu nih. Nah, keputusan mau gabung itu akan lebih kuat daripada kita cerita A sampai Z. Kita cerita A sampai Z, dia sampai melongo-melongo. Wah, mantap hati nih, saya pengen join. Habis itu mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa, stuck. Yang akhirnya apa bilangnya? Waduh, saya nggak sanggup deh. Ini kayaknya bukan bidang saya, kali ini saya gagal lagi di MLM. Ya, betul. Nah, kebanyakan seperti itu apa? Dia mencontoh waktu kita melakukan penjelasan, apakah penjelasan itu mudah dilakukan dia untuk memprospek orang baru. Kalau sulit dilakukan, maka dia akan stres sendiri. Belajar sana sini tetap aja nggak bisa gitu loh. Nah, harus bikin metode yang gampang. Saya belajarnya dari mana? Dari Paniko. Paniko ngajarin apa? Paling gampang adalah bikin orang tertarik dulu. Kalau orang sudah tertarik, dia bisa nyari tahu sendiri. Itu penting, prinsip itu dipegang buat teman-teman. Jadi jangan bikin orang paham. Kalau saya dulu presentasi bikin orang paham. Makanya pada tahan tuh presentasi saya 2 jam 3 jam nggak ada yang marah karena dengerin saya ngomong, tanya jawabnya juga lama, berlama-lama sampai paham semua. Memang senang mereka paham, tapi mereka nggak bisa lakukan kepada orang lain. Itu betul. perlu jam terbang, perlu pengalaman. Nah, bagi orang baru gimana caranya? Bikin strategi yang mudah. Nah, strategi saya yang biasa saya jelasin ke teman-teman adalah strategi 1 2 3. Apa itu strategi 1 2 3? Strategi 1 2 3 saya bikin filter pertama ya. Nah, di sini saya memfilter orang. Memfilter orang buat apa memfilter orang? Nomor 1, filter. Untuk orang mau ngobrol lama sama saya, itu penting. Karena saya kalau ketemu orang, bro apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu, ngobrol yuk. Ya kan? Mau ngapain lo? Ada bisnis bagus nih, duitnya banyak. Pokoknya ciamik, oke, cuannya gede. Apa MLM ya? Enggak deh, sorry lu jangan ngomongin MLM ya. Enak nggak kira-kira digituin? Iya. Ya kan? Jadi baru ngomong sepotong dia udah tebak MLM ya. Padahal ini duitnya gede jelas-jelas. Lah udah jelas saya dapat sampai miliaran, makanya saya mau ngobrol. Tapi dia udah mental, udah nggak mau, blocking duluan di mindsetnya. Sayang kan waktu tersebut. Nah, saya menghindari orang nebak saya, tapi dia tergelitik untuk mau tahu. Itu penting.
Oh, Oleh oke. sebab itu, step 1 adalah filter. Apa yang bikin dia menarik? Kebanyakan teman saya yang sehat tertarik akan uang, bukan tertarik beli produk. Kalau beli produk, dia keluar uang untuk membeli produk. Kalau Oke. dia nggak sakit, nggak butuh dong. Ya, Benar betul. nggak? Nah, di situ saya menghindar. Jadi saya filter, saya cari pertanyaan yang menarik. Kalau hari ini bisa dapat tambahan uang 50 sampai 100 juta tiap bulan. Saya carinya tambahan uang. Cari orang yang tertarik dengan tambahan uang, bukan uang utama. Jadi orang yang kaya, yang punya bisnis, sampai orang yang lagi butuh duit, nggak punya duit, kalau ditanya ini kira-kira tertariknya lebih berapa persen? Lebih banyak pasti. Yang pasti lebih banyak. Ya, karena Kalau tambahan dia, itu lebih ini. betul. Kalau tertarik dengan tambahan uang, 50 sampai 100 juta tiap bulan, nomor 2, jadikan mitra bisnis. Saya carinya mitra bisnis yang mau berbisnis dengan saya. Saya lagi bisnis dengan pabrik farmasi raksasa dari Jepang. Hari ini dia bisnis di Indonesia dan saya ada kesempatan masuk ke dalam perusahaan raksasa ini, di mana perusahaan ini sudah go public. Dan perusahaan ini punya sistem yang bagus banget sehingga kita bisa berbisnis dengan transparan. Tidak ada lagi keraguan nanti saya makan uang kamu, kamu makan uang saya, nggak ada. Saya di sini cari mitra bisnis sebanyak-banyaknya. Karena kalau bisnis sama perusahaan raksasa, saya sendiri nggak mampu, nggak punya modal. Oleh sebab itu, saya cari partner. Saya cari teman-teman dekat dulu yang mau saya cari. Salah satunya saya ketemu kamu. Ada beberapa kandidat yang mau saya hubungin, tapi saya maunya ketemu kamu dulu sebelum saya hubungin yang lain. Tapi kalau kamu nggak tertarik, nggak apa-apa. At least kamu udah tahu bahwa saya bisnis ini, kamu sudah saya ajak. Satu hari nanti kamu merasa tertarik, welcome. Yang penting saya udah kasih tahu. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Jadi kalau nomor 1 dia nggak tertarik, kita nggak usah ngobrol lebih jauh. Nggak usah ngomongin bahas bisnis ini. Bahasnya silaturahmi aja. Istilahnya basa-basi aja, ngobrol, bangun komunikasi. Ya. Nah, ketika dia tertarik baru masuk ke step 2. Modalnya berapa? 3,4 juta atau 28 juta. Itu target yang saya bikin. Untuk apa uang seperti ini? Loh, kan kamu mau bisnis. Setor modal dong. Untuk apa? Untuk mendaftarkan legalitas bisnis kerjasama kita ke dalam sistem ini. Supaya apa? Kamu tercatat secara legal bahwa kita berbisnis ini benar nggak seumur hidup. Benar nggak sistemnya bisa melihat salesnya kita berapa, tim kita berapa, omset kita berapa, income kita berapa. Nah, semua harus transparan. Kalau nggak ada seperti itu bahaya. Anggap aja uang ini habis untuk legalitas kita, kerjasama kita. Karena kalau kita bikin PT aja harus bikin SIUP, NPWP, TDP, dan lain sebagainya, itu 5 tahun sekali harus renewal loh. Belum ngomong mulai kerja. Modal cari tempat dan lain sebagainya itu belum ngomong. Kalau mau terkenal, langsung pakai franchise. Franchise satu brand rata-rata 50 sampai 100 juta itu paling minim yang abal-abal. Istilahnya yang nanggung-nanggung. Kalau brand luar itu rata-rata 500 sampai miliaran. Nah ini modal cuma 3,4 juta atau 28. Kenapa ada 2? Karena gue nggak tahu lu punya duit atau enggak. Tembak aja. Karena apa? Itu teman kita. Jadi kita ngomongnya enak gitu. Kalau dia orang nggak dikenal, kita harus sopan. Tapi sama teman langsung ceplas-ceplos. Ya. 3,4 atau 28 juta. Terus gue ngerti bisnis, bro. Gue kerjanya security, mana bisa. Gue kerjanya supir taksi, mana bisa. Gampang. Gue nggak suruh
lu jualan. Memang kita kerjasama dengan pabrik farmasi. Suruh lu jualan. Gue cuma cari mitra bisnis. Karena ada sistem, maka cukup lakukan duplikasi. Paham? Duplikasi. Ya. Step 1 dan 2 kepada 4-10 teman baik Ya. per minggu. Kira-kira menjalankan 3 step ini perlu kuliah sampai S1 nggak? Oh, sampai S3 Perlu ini. Perlu mendalami SMP. teknis. Perlu mendalami teknis nggak kira-kira? Nggak perlu ini. Nggak perlu, Pak Nggak Yohanes. perlu kan? Hanya ngajak teman mau bisnis jadi mitra kita. Mau duit nggak? Penawaran di luar sana banyak, mewah-mewah. Pertanyaannya, kamu butuh modal berapa? Kedua, sistemnya jelas apa enggak? Ketiga, bisa enggak terbukti itu bisa menghasilkan segitu. Terutama banyak orang yang mendapatkan 50-100 juta tiap bulan. Di kita ribuan masalahnya. Nah, hanya jalankan step ini. Lalu keuntungannya dari mana kalau enggak jualan? Karena duplikasi ini berjalan menggunakan sistem, baru bisa. 3,4 juta. Ada tambah 2 teman, profit 750.000. Gampang nggak ngafalinnya? Ada tambah 4 teman, berarti kali 2, 1,5 juta, 2,250. Emak juga gampang ngafalin 750.000 ke setiap ada 2 teman yang bermitra, benar nggak? Iya, betul. Nah, kalau yang 28, bedanya apa? 28 juta. Kalau tambah 2, 9 juta. Kalau tambah 4, 18 juta. Kalau tambah 6, 27 juta. Gampang kan ngafalinnya? Kali 2, kali 3, kali 4. Pokoknya kelipatan 2 aja. Nah, yang teman-teman harus tahu, 28 juta ngajak teman jadi mitra bisnis untuk kaya bareng, nyari 6 orang aja, itu sudah mau balik modal. Iya, betul. Kalau 3,4, mau punya uang 27 juta, harus nyari berapa banyak teman. Ngomongnya bebusa dulu. Ibaratnya, ini uang sudah ada di ujung nih, uangnya nih. Tapi harus pakai kendaraan. Ini naik bajai. Ini naik Ferrari. Bisa nyampe ke sini lebih cepat. Durasi ngobrol sama teman bahasnya 1, 2, 3 kok. Ngajak dia ngopi offline, bahasnya apa? 1, 2, 3 juga. 2, 3 juga, betul. Sama, tapi hasilnya lihat beda. Wah, saya tertarik, Pak. Mau kerja sama kamu. Lebih tertarik yang 28, karena apa? Balik modalnya cepat. Terus kedua apa? Gede nilainya. Tapi problemnya saya nggak punya duit. Yang orang kaya bilang, bisnis apa 28 juta? Mau nggak kalau bisnis tidak keluar uang 1 rupiah pun? Kira-kira teman-teman tertarik nggak? Pengen punya bisnis sedahsyat ini, tapi nggak keluar uang 1 rupiah pun. Tertarik pastinya, Pak Yo. Tertarik ya? Iya, pasti tertarik kan? Duit gede tapi nggak pakai modal gitu katanya ya. Itu tipu-tipu katanya. Oke. 28 juta. Gestun. Gestun tahu nggak Gestun? Gesek tunai. Gesek tunai, tahu. Cicil mau pakai kredit card, mau pakai aplikasi Kredivo, aplikasi finansial yang lain banyak. Intinya Gestun 28 juta ditambah bunga 10%. Berarti berapa tuh? Nah, saya nggak ikut kumon nih.
Biasa terima duit doang, nggak ngitung-ngitung. 28 juta dikali 1,1, 30.800. 30 juta 800. Dibagi 12 kali cicilan 0%. 2,6. Ini cicilan per bulan 2,6. Saat kalian melakukan gestun, nyicil begini, tagihannya langsung bayar di muka atau nunggu? Bulan depan. Bulan depan. Bulan depan. Tergantung Setuju jatuh ya, bulan temponya. depan. Tergantung jatuh Plus temponya dong. 30 hari minimal. Minimal 30 hari dong. Ya, betul. 30 hari. Kalau perlu rata-rata 30 hari. Oke. Saya punya target ini nih. Diskusi tentang step 1, 2, 3 ke teman-teman baik kita. Kalau bisa 4 sampai 10 teman seminggu. Lah dapat 2 teman aja sudah 9 juta. Sudah bisa bayarin 3 kali cicilan. Bener nggak? Kira-kira solusi seperti ini bisa diaplikasikan nggak? Iya. Kalau perlu ngutang berjamaah. Mau nggak dapat bisnis, punya bisnis, seumur hidup bisa diwariskan bisnisnya, nggak berhenti-berhenti, bisa menghasilkan uang secara pasif, hanya dengan ngajak teman baik, sama-sama punya bisnis tanpa modal 1 rupiah pun. Ini tagihan 30 hari lagi baru nyampe nih, tapi kita udah dapat 2 orang, 1 orang deh, udah 3 juta sebetulnya. Kita ngomong 1 orang aja 3 juta. Tapi kalau 2 orang bisa 9 juta. Ya, Lebih betul. enak lagi, sudah punya bisnis, nggak keluar duit 1 rupiah pun, kita boleh loh nyicipin produk yang diproduksi sama pabrik kita. 3,4 saya akan kirimin 2 macam produk, 1 bikin awet muda, 1 lagi bikin imun kita aktif. Kalau mau, kasih tahu, saya kirimin buat kamu tes, buat kamu konsumsi. Kamu cukup gantiin ongkos kirim. Tapi kalau kamu nggak tertarik minum-minum produk saya nggak kirim. Karena kalau saya kirim kamu nggak suka, nanti sia-sia, mubazir, expired, dimakan tikus, ya kan? Atau apa? Kamu pikir ini barang bonus, kamu jual lagi, jual murah. Wah, itu nyusahin saya. Karena di sini saya mau kerja, saya mau dapat uang, saya mau sukses, saya pengen punya income 50 sampai 100 juta untuk beresin masalah keuangan keluarga saya. Kalau kamu melanggar aturan dengan berbisnis yang tidak sehat, menjual produk-produk dari pabrik kita ini dengan harga yang tidak wajar, maka yang dihukum adalah saya, bukan cuma kamu. Nah, kalau kamu nggak tertarik konsumsi produk itu, tolong informasiin. Supaya apa? Saya nggak perlu kirim capek-capek. Nanti malah merugikan kita semua. Kalau yang 28 juta, saya akan kirimin 16 box. Kamu bisa konsumsi 4 sampai 8 bulan. Jadi murni bisnis kita bukan jualan produk, walaupun saya kasih kesempatan mencicipi produk itu bukan untuk diperjualbelikan. Kamu cobain sebagai teman baik saya. Kalau kamu oke, kamu boleh lanjut, kamu boleh beli karena kamu udah punya hak, karena kamu sebagai mitra bisnis di perusahaan ini boleh beli lagi kalau kurang. Tapi tolong jangan dijual karena konsep bisnis yang saya ajakin kamu ini bukan jualan produk, tapi kita konsorsium membangun komunitas para pebisnis yang handal. Menggunakan apa? Menggunakan sistem, bukan menggunakan otot. Kalau saya mau ajak kamu menggunakan otot, yuk kita setor masing-masing 1 miliar, kita bikin apotek yuk. Nah, kamu punya duit nggak 1 miliar masing-masing? Resiko nggak laku ya tetap ada. Tapi kalau ini 3,4 atau 28, kamu boleh pilih. Kamu nggak bisa yang 28, maunya 3,4 dulu, boleh. Mumpung
Ya. Sekarang bisa, kamu lakukan. Kita mulai. Nanti kamu bisa naik level, upgrade sampai yang ke 28 juta kalau kamu udah dapat uang. Ya. Setuju. Ya, Filter, jadi satu dari nolak ngomong saya punya waktu, saya filter nolak. Oke, saya cuma punya waktu 5 menit ya untuk ketemu kamu. Nggak apa-apa, saya cuma satu kalimat saya mau tanya ini. Tertarik nggak? Kalau tertarik kita ngobrol lama. Kalau nggak tertarik ya sudah. Ya. Jadi poinnya di nomor 1. Filternya yang penting ya, Pak Nah Yohanes ini ya. strategi yang membuat betul. Nah menjelaskan ini bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan video call. Awalnya apa? Bisa dengan phone call. Ngobrol-ngobrol, tawarin ini. Nggak perlu ketemuan orang. Dan saya bantu tim udah banyak yang closing di 28 juta gitu loh. Karena mereka melihat waktu saya menjelaskan 3 step ini mah gue juga bisa. Ntar malam gue ketemuan sama temen, gue kumpulin deh. Nah, iya kan? Ya. Kalau dia saya suruh dia presentasi pakai PowerPoint, harus punya laptop yang gede, harus punya ini. Aduh, saya emak login aja megang mouse aja saya nggak bisa. Gimana caranya? Tapi dengan ngegambar begini, tante cukup cari kertas kosong. Kalau perlu di kafe minta kertas kosong, pinjam pulpen. Pakai tisu juga gambarin bisa. Nggak perlu pakai betul. gadget canggih-canggih. Nah, itu yang ditakutkan orang kalau mereka kita presentasi pakai gadget yang canggih-canggih. Aduh, saya nggak kayak kamu loh, bisa komputer. Gimana ya saya bisnis ini? Kayaknya saya nggak jadi deh. Produknya aja sih, saya coba aja deh beli produknya. Karena nggak enak beli sama kita. Ya. Setuju. Gitu. Wah, nah, itu salah satu strategi saya. Ya. Jadi teman-teman ya, tadi udah dilihat 1, 2, 3, so simple. 1 filter, ya. Terus keduanya tadi apa teman-teman? Ada yang ingat nggak teman-teman? Keduanya tadi apa? Setelah 1 filter, keduanya apa? Udah lupa nih. Udah pada lupa tadi. Mitra bisnis. Nah, nawari mitra bisnis. Yang ketiga, ulang lagi step 1 dan 2. Gitu ya. Jadikan mitra ya. Ya, terus duplikasi salah satu tips buat teman-teman dalam membicarakan step ini, hindari kata leader, hindari kata join bisnis, hindari kata upline downline. Saya lebih suka jadi mitra bisnis saya. Terus waktu saya filter, misalnya teman-teman, aduh saya belum pandai nih ngomong sampai yang ketiga. Oke, nggak apa-apa, step 1 aja dulu. Step 1, filter ke teman. Tertarik nggak kalau pandemik ini kamu punya tambahan uang 50-100 juta? Kalau dia bilang, wow, tertarik dong. Oke, kamu ada waktu nggak? Kita ngobrol yuk sama mitra bisnis saya. Hubungin upline. Edifikasi upline. Ini loh, upline mitra bisnis saya seorang pengusaha yang sibuk. Kamu beruntung hari ini dia bisa ngobrol nih sama kamu, bla 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 bla. Nah, nanti upline yang jelasin 2-3-nya. Itu kerjasama namanya, mitra. Makanya orang yang nggak bisa jadi bisa. Karena apa? Didampingin oleh upline-nya. Nah, upline harus bisa menjelaskan 1, 2, 3 ini. Nanti yang mitra baru ini 5 kali, 10 kali menjelaskan hal yang sama, masa nggak bisa sih? Ya, betul. Untuk mandiri, pasti akan bisa. Benar nggak? Nah, tinggal lakukan itu. Wah ya, teman-teman yang perlu di screenshot di handphonenya atau di tabnya atau di mana masing-masing, mau dicatat karena ilmu yang sangat penting. Ya, dan teman-teman supaya nggak boring, ya semua open kameranya, bukan open mic-nya ya, open kamera. Saya perlu cuma open kamera, bukan open mic, ya karena kita mau ini nih, mau apa namanya break bukan break ya Pak, iklan berjalan. Kenapa teman-teman dapat door prize? Nah, door prize-nya ini masker wajah Aura Bright. Wah ya, jadi silakan langsung admin, nah langsung diputar saja teman-teman yang sudah kameranya dibuka semuanya, videonya dibuka. Kita akan biar nggak boring langsung diputar saja. Silakan admin. Wah, silakan diputar.
Door prize-nya siapa yang dapat dan siapa yang beruntung malam ini? Wah, terus ya Itu siapa buat nih? saya. Wah, ternyata siapa nih? Bro, Oh, Bro Kevin dari Jogja. Wah, luar biasa. Congratulations, Bro. Sudah dapat Oh, iya, Aura makasih. Bright. Kongret. Makasih Ya, banyak. kongrat. Woi. Padahal tadi lagi nyatet loh itu. Lagi nyatet. Lagi Ya, nyatet ya, punya Rezeki nggak pernah salah. gitu ya, rezeki orang. Setuju. Wah, Ya, oke. makasih banyak. dapatnya apa ini? Dapatnya apa? Aura Bright. Dapatnya Aura Bright. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi sambil Pak Yonya tarik napas bentar sambil minum air. Ya, so kita lanjut. Oke. Minum ya. Ya, silakan. Sekarang, nah ini sebetulnya pertanyaan selanjutnya ini dari teman-teman semuanya, ya kan. Jadi ini sebetulnya tadi sudah sedikit ada jawabannya ada di nomor yang sebelumnya yang Pak Yohanes jawab. Gitu, karena pertanyaannya adalah saya telah berhasil merekrut seorang pengusaha yang super duper sibuk gitu ya. Jadi strategi apa yang harus saya pakai untuk menjalankan bisnis bersama dengan beliau ini yang super duper sibuk? Ya, kalau menurut saya tadi, gue cuma punya waktu 5 menit, lu mau ngomong apa gitu ya? Kalau saya nangkapnya di situ. Mungkin ada tambahan Pak Yohanes mengenai masalah ini? Ya, nomor 1 udah pasti bikin dia tertarik dulu. Ya, 3 filter tadi ya, Pak Yo ya. Kan? Super sibuk. Ya, nomor 1 filter dulu, dia tertarik. Filternya dulu ya. Tambahan. Kalau dia nggak tertarik percuma. Iya, ngapain kita capek-capek buang waktu? Kan banyak orang yang butuh duit di luar sana, nggak mesti dia. Betul. Jadi bukan berarti kita harus fight, dan nggak selalu image di pikiran kita orang yang punya duit pasti jalan di bisnis ini, belum tentu. Saya lebih senang nyari orang yang butuh duit, bukan cari orang yang punya. Kalau orang yang punya duit, Signalnya. Halo, sinyalnya hilang ya? Oh, iya, Pak Yohanes punya sinyal hilang ya tadi, Pak Yo. halo, tes. Halo. Kelihatan? Ya, ini udah jelas. Kelihatan. Baru berebut aja. Oh, oke. Nah, sekarang oke nih. Ya, gimana, Pak Yo? Ya. Jadi saya nggak akan fokus kepada orang yang punya duit banyak. Karena image bahwa orang yang punya duit banyak pasti gampang, mudah untuk jalanin bisnis ini, enggak juga. Tapi saya lebih tertarik orang yang butuh duit, bukan orang yang punya duit. Kalau orang yang butuh duit, dia akan fight. Dia akan mau bekerja sama dengan kita. Tapi kalau dia punya duit, biasanya egonya beda. Tapi itu bagus untuk kita maintain supaya dia konsumsi. Caranya adalah biasanya karena dia sibuk, ya berarti akun-akunnya kita yang maintain. Jangan merepotkan dia. Kalau merepotkan dia kesel, dia nggak akan cari kita lagi. Pokoknya kita layanin. Dia mau apa kita layanin. Oh, mau barang, ya udah kita anterin. Kita susunin titik-titiknya, jangan kita ambil, jangan kita serakah. Nah, kalau dia bisa untung dengan kita urusin, maka linknya yang dia akan buka. Karena membangun kepercayaan itu butuh waktu. Kita diuji. Nah, kalau linknya kebuka, nah itu berkat banget buat kita. Karena kita pasti dapat link-link yang bagus dari mereka. Belum tentu juga link yang dia kasih itu orang kaya juga. Bisa juga orang yang diamond gitu loh untuk dalam jaringan kita. Iya, betul. Itu karakter untuk tidak mengambil hak
seseorang yang beli produk untuk kita jadikan keuntungan buat kita, itu sangat dominan pengaruhnya untuk jangka panjang. Kalau kita selalu ngambil haknya orang, nah udah pasti kita stuck di tengah jalan. Orang akan lari ke tempat lain semua, pindah-pindah jaringan dan lain sebagainya, karena merasa di sini nggak happy gitu loh. Oke, jelas. Ya. Oke, jadi kembali lagi, nomor satu, filter itu penting sekali ya. Filter penting sekali sebelum ya, entah dia punya uang, nggak punya uang, atau entah dia kaya. Kalau dia join ya, nomor satu filternya dulu. Betul. Nah, sekarang Pak Yohanes, dengan pengalaman Pak Yohanes ini menjadi seorang leader, ya mungkin dalam timnya Pak Yohanes ini kan pasti kan ada juga orang yang sudah lama join bisnis, ya ikut meetingnya rajin banget, gitu ya. Lo seminggu mau 2 kali ya meeting, mau 5 kali ya meeting, seminar diikutin, gitu ya. Bertemu dengan upline sering banget, gitu ya. Tapi orang ini juga nggak bisa berkembang atau nggak mau berkembang atau tidak berkembang. Nah, kira-kira apa Pak Yo yang apa ya, dorongan apa, motivasi apa yang harus diberikan kepada model-model seperti ini Pak Yohanes supaya dia mulai grow dan maksimal dalam menjalani bisnis ini, karena ya tentunya kita orang di sini juga pingin apa ya, ya ayo sama-sama jalan yuk, sama-sama gede yuk gitu. Kira-kira gimana Pak Yohanes? Oke. Bisnis kemitraan seperti ini itu benar-benar harus kooperatif kedua belah pihak. Kalau hanya satu arah, saya yang komen terus, saya yang cekokin terus, nggak akan efek kalau tidak ada kebutuhan dari dia. Itu masalahnya. Jadi kalau memang kita mau sama-sama berkembang, walaupun dia rutin segala macam ikut bertemu, ikut Zoom, update, dapat apinya dari kita. Kedua, ya tinggal kita sebagai leader kita akan utarakan ketakutan-ketakutan yang membuat dia berontak, menggeliat. Kalau kita tidak ciptakan ketakutan, maka dia juga merasa di dalam comfort zone atau ikut karena nggak enak. Nah, yang jadi barometernya adalah ketika dia sudah mendapatkan ketakutan tersebut, dia harus berani komunikasi dengan kita sebagai leader. Cari tahu solusinya, kita pecahkan bersama. Kan kita di sini mitra. Jangan menganggap bahwa kamu upline saya nggak enak, segen. Nah, yang begitu nggak ada dua arah, komunikasinya nggak akan pernah selesai masalahnya. Percuma. Jadi saya sebagai leader juga nggak akan pernah bisa untuk membantu dia dengan maksimal, karena kita nggak mungkin satu persatu kita tanyain, kamu butuh apa, kamu mau dibantu apa, kamu mau kemana. Even saya mau ditemenin nggak untuk ketemu teman-teman kamu, jangan deh, nggak bisa jawaban seperti itu. Artinya kebutuhannya itu harus diciptakan. Nah, bagaimana memperkuat keinginan, bagaimana memperkuat ambisinya, ciptakan kebutuhan. Kamu kalau nggak maju dari sekarang, nanti kalau suami kamu nggak punya uang lagi, anak kamu sekarang umur berapa, mau sekolah di mana, budgetnya udah ada belum? Nah, itu salah satu ketakutan yang membuat dia kalau nggak ada kepala rumah tangga di rumah, gimana? Kalau yang kepala rumah tangga, kalau nanti nggak ada, saya nggak ada, siapa yang ngurus? Keuangan keluarga gimana? Apakah sudah kita prepare atau belum? Nah, itu semua kan membuat apa? Kayak tikus aja, udah mau ketangkep, digencet kan udah pasti berontak, lari. Nah, itu yang harus kita bikin, ketakutan yang membuat dia mau berontak. Nggak susah, nggak gampang, itu susah. Karena harus butuh dua arah. Nggak bisa searah. Ya.
betul. Nah, satu ketakutan yang paling gampang adalah, ini nggak kepake kan ya? Ya. Oke. Ini kita punya life cycle. Ini start dari sini. N. Saya ambil contoh. Ko Oscar, mohon maaf, usia berapa sekarang? 45, Pak Yu. 45 tahun. Oke. Kira-kira target Pak Oscar untuk pensiun hidup nyaman usia berapa? 50. 50 tahun pensiun. Oke. Ya, Berarti masih ada 5 tahun. yes. Kira-kira kalau Tuhan baik sama Pak Oscar pengen hidup sampai umur berapa? Sampai di usia berapa? Kalau Tuhan baik sama Pak Oscar. Waduh, ini susah ini. 80? Oke, 80. Oke. Kalau nanti pensiun, kehidupan yang paling diimpikan sama Pak Oscar, paling nyaman untuk satu keluarga menikmati hidup, biaya hidup berapa banyak per bulan yang ini keluarkan? Pengennya nyaman, jalan-jalan ke luar negeri, pokoknya impian yang paling, yang selama pensiun udah nikmatin hidup deh sama keluarga, enjoy banget. Ya, around 100 Kira-kira ya. butuh Kurang lebih berapa? 100 ya. Oke. 100 until 150 lah. 150 lah, Pak Yu. Hitungannya. 150 juta. 150 Monthly ya? juta per bulan. Yes. Oke, per bulan ya. Yes. Di sini kita bicara produktif. Oke. Di sini non produktif. Berarti Pak Oscar butuh waktu 5 tahun saat ini. Yes. 5 tahun untuk apa? Untuk mengumpulkan aset. Di sini kita tugasnya apa? Bangun aset. Setuju ya? Ya, betul. Nah, bangun aset, berbicara bangun aset, paling gampang adalah deposito dong. Yes, betul. Hitungannya, oke? Ya. Deposito itu sekarang kurang lebih 3% per tahun. Ya. Oke. Bicara biaya, 150 juta dikali 12, berarti berapa tuh? Tuh 50 kali 12, 1,8 M. Ya, 1,8 M. 1,8 M dibagi 3%. 60. Berarti di sini harus punya uang 60 M. 60 M. Ya, untuk dapat deposito 3%, betul. 60 M, yes, dibagi 5 tahun, bagi 5, sama dengan dibagi 12 bulan. Berarti 1 ya, M. 1 M. 1 M per bulan. Pertanyaannya sekarang, sudah punyakah income 1 M per bulan? Belum. Langsung kenceng itu, Pak Yu. Belum. Kalau belum jangan cerita pensiun, Pak. Kerja sampai tua, sampai mati. Betul. Sampai umur 80 Benar itu, Pak nggak? Yu. Betul. Yes. Setuju. Kalau pengen punya income segini, atau kecilin. Hidup pas-pasan, sengsara, yang penting bisa makan. Wah, itu susah itu kalau itu. Enggak. Kalau nggak sanggup, cari satu kendaraan yang bisa mengakomodir 1 M per bulan. Setuju. Nah, di luar sana ada nggak kendaraan? Kalau saya punya. Kalau mau, harus jadi mitra saya.
Kalau di betul, sini kita waktu masa pensiun kita nggak punya duit, problemnya gede banget loh. Problem psikologis. Kenapa? Nanti kita udah tua, waktu tahun baru Imlek nih misalnya yang Canas, wah panggil anak-anaknya, anak-anaknya udah pada kawin. Nenek sini datang yuk, papa mau makan bareng nih sama mama. Ah, datang dong. Nah, kalau punya 2 anak, satu cewek satu cowok, masing-masing udah punya pasangan, ya udah datang. Sebagai anak biasanya apa? Bayarin dong orang tua Ya. makan. Oke, bayarin begitu. Bayarin berasa. Sekali mau bapaknya udah biasa kan kita mau makan enak nih. Waktunya Imlek makan enak. Oke, di restoran mahal. Habis 5 juta sekali makan. Pasangannya tanya, tadi siapa yang bayar tuh? Lu apa adek lu? Benar nggak? Ya. Itu tadi gue yang bayar kan sebagai koko. Besok bininya, lain kali kalau Imlekan lagi diajak makan, tanya dulu ya yang bayar siapa. Ya. Nah, itu baru ngomong enak loh makan. Apalagi kalau lagi kita sakit, nanti yang bayar siapa? Adiknya bilang, istrinya bilang, masa lu terus? Lu kan punya adik. Itu kan emak sama bapak lu bareng-bareng. Masa lu tanggung semuanya? Emang kita nggak punya tanggungan? Berantem pula. Ya, setuju. Nah, itu sengsaranya kalau di masa tua kita nggak punya saving. Betul. Ada asuransi? Ya, ada asuransi memang. Tapi mau berapa lama kita nabung untuk asuransi? Asuransi yang benar itu jangan sampai di masa tua kita masih terbeban bayar premi. Itu parah namanya. Yang benar asuransi adalah sewaktu kita produktif, kita bayar premi. Udah nggak produktif, udah istirahat, nikmatin hidup. Yes. Nah, untuk bisa beli premi yang begitu, gede nilainya. Sanggup nggak? Dimana uang 1M ini itu 30% dari net income loh yang harus di-saving. Bukannya full income di-saving 1M. Karena 70%-nya itu biaya hidup selama 5 tahun. Benar nggak? Betul. Karena kita harus saving 1M sebulan. Kalau mau 51 tahun, mulai nikmatin dari hasil aset kita. Mungkin nggak sampai 5 tahun, dapat berapa M, kita beliin ruko, beliin saham atau apa, supaya nanti 5 tahun lagi mulai naik. Itu boleh-boleh saja, akan memperpendek masa pensiun kita. Tapi at least udah kebayang. Kalau nggak punya income segitu gede yang bisa di-saving 30% dari total income kita, maka jangan harap kita pensiun di umur 50. Ya, setuju. Kerja deh tuh sampai tua. Gitu. Ya. Betul. Oke? Ya. Itu tips buat mikir, buat kasih teman-teman yang sudah jadi member, kalau masih nggak mau juga, pikirin keuangan keluarga ke situ. Kalau belum siap, mumpung kalian masih punya nafas, masih punya tulangnya belum bengkok, belum patah, belum encok, nah ayo bangun bisnis ini bareng-bareng, seriusin. Mumpung kendaraannya ini ada dan momentum. Ini COVID ini momentum banget loh. Orang cari barang itu sampai kocar-kacir. Nah, kalau kalian santai-santai ya udah ketinggalan kereta. Ya, betul. Oke. Wah, thank you banyak Pak Payo untuk jawaban yang ini. Guys, kita round lagi. Wah, ya karena sudah mau mendekati sesi terakhir, teman-teman, sebelum pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan ke Bu Sido kita, Pak Yohanes, teman-teman yang mau untuk dapetin ini lagi nih. Sekarang ini apa nih? Wah, admin, apa ini sekarang door prize-nya nih, admin? Wah, mana adminnya nih? Halo admin. Ini nanti hadiahnya yang peeling untuk kaki. Jadi begitu Pak. Kulit Masker kaki. hilang. Jadinya masker kakinya kaki muncul. Ya, jadi kakinya jadi mulus lagi.
Ya, Nah, jadi itu. teman-teman yang mau dapetin, ayo open kameranya lagi karena ini apa namanya puterannya itu door prize-nya tidak akan keluar namanya kalau nggak open kamera. Come on, yuk open kamera semuanya guys, dan kita akan putar. Silakan admin diputar. Woo. Wah, indah. Wah, Waduh, wah, luar biasa. Wah, hoki tuh. iya. Wah, selamat ya untuk Indah. Selamat untuk Indah. Hokinya gede nih. Ya, Oke. jadi masker kaki supaya kaki tetap mulus dan tetap licin. Lalar pun kepleset pokoknya. Ya. Oke. Guys, ini kita sudah mendekati penghujung acara. Ya, teman-teman ada nggak yang mau ditanyakan kepada Bu Sido kita, Pak Yohanes? Silahkan dicek. Karena saya hanya bacakan yang menarik-menarik aja chatnya. Ya, tidak semua chat akan saya bacakan. Ya, tapi teman-teman ada yang mau tanyakan, silakan. Sebelum sesinya selesai, guys. Karena sebelum sesi selesai nanti ada penutupannya, itu door prize lagi. Hadiahnya gede juga, hadiahnya juga nggak kalah menariknya. Ya, jadi teman-teman tetap harus ada stay tune in here. Ya, oke. Silakan di WA, di chat teman-teman. Ya, karena saya admin dan ada Cairen yang akan membantu untuk sortir chatnya. Jadi silakan yang mau di chat. Pak Yo, ini sesi tanya jawab dari teman-teman di sini. Semoga Pak Yo tidak keberatan. Mungkin ada yang kurang jelas atau gimana teman-teman ini mau tanya. Silakan. Wah, ini teman-teman nih semua pada bingung mau tanya apa, atau terinspirasi dengan Pak Iyo sampai bengong-bengong, atau terintimidasi sampai takut-takut nih? Kayaknya ketiduran deh. Oh, ketiduran ya. Ngantuk. Wah, ini langsung Jangan-jangan ada. ngantuk dengerin saya ngomong. Ya, sebetulnya nggak ngantuk Pak Iyo. Ini mereka lagi nyalin, lagi bingung mereka. Apalagi ya? Tanya apalagi? Itu udah jelas, sudah saking jelasnya. Mau tanya nih ya, Kalau Pak. lesu minum Subarasi sama Utsu. Ya, ini di chat aja ya, di chat aja. Intinya di chat aja. Wah, ini ada dari Kurniati Utama. Wah, Pak Yohanes mau tanya, Pak, bagaimana kalau tim kita ini lesu, ya? Soalnya mereka ini pada nggak mau bisnis, maunya cuma pakai produk mulu gitu ya. Nah, kira-kira langkah apa Pak Yo yang harus dilakuin? Nggak mau bisnis pakai produk mulu. Langkahnya gampang, jangan dipaksa dia untuk bisnis. Itu pertama. Kedua, tanyain dia, kamu mau beli produk terus sampai kapan? Tanyain, sampai kapan? Kira-kira ada jenuhnya nggak? Nah, kalau mau, saya rubah rumusnya. Nggak usah beli, tapi dapat uang masuk terus, produk gratis. Caranya gimana? Cukup kenalin teman-teman kamu ke saya. Kamu nggak usah jualan, nggak usah bisnis. Kan kamu nggak suka bisnis. Kenalin teman-teman kamu ke saya. Gitu aja. Nah, nanti kita yang garap gitu loh. Jadi kita yang jemput bola, jangan nungguin bola terus. Iya. Betul. Ini jadi teringat dengan ceritanya Pak Yo di awal bahwa pakai produk cocok, oke, tapi lama-lama kantong jebol juga nih ya. Jadi mau nggak mau harus jalani bisnisnya Pak Yo. Betul ya? Konsepnya seperti itu. Pasti. Nah, kita kasih edukasi ke dia, konsumsi nutrisi untuk sampai stem cell ke trigger itu bukan dengan 1 saset cukup loh. Secara uji klinis kita butuh 4 sampai 5 saset 490 mili marine placenta per hari. Nah, kalau kita konsumsi 1 saset nggak ngefek, ngapain buang-buang duit? Kamu harus konsumsi antara 4 sampai 6 saset malah per hari, itu idealnya. Supaya kebutuhan induk sel kita akan nutrisi mencukupi. Nah, kalau kamu nggak konsumsi segitu, maka kamu lambat mendapatkan efek regenerasi selnya. Perbaikan organnya juga lambat.
ada reaksinya, efeknya ada, tapi nggak optimal. Nah, dari kamu nggak optimal, sayang. Mendingan kamu sharing ke teman-teman, kalau kamu bisa dapat tambahan uang, maka kamu dapat bonus. Belikan bonus itu untuk beli produk lebih, supaya kamu bisa konsumsi lebih, nggak pakai keluar duit dari kantong. Nggak ngerti ngomongnya, nggak usah ngomong. Kenalin aja teman kamu ke saya. Gitu. Betul. Oke. Ya, semoga menjawab teman-teman Kurniawati dan Pak Yo. Ada pertanyaan lagi. Sekarang ini yang kita tawarkan, yang sering-sering kita tawarkan itu mereka ini kebanyakan sudah pada join. Ya, join di sono lah, join di sini lah, ya. Dan efek corona, ya mereka pengen minum, mereka sudah tersebar bahwa apa ya? Ini usukusi apalagi itu terkenal dengan namanya obat COVID orang kalau ngomong gitu ya. Tapi akhirnya mereka cari barang murah-murah di Shopee lah, di Tokopedia lah, segala macam. Jadi sudah kita tawarin ngomongnya udah pada member, ya. Corona mereka butuh, mereka belinya di Shopee, Topet karena lebih murah. Nah, kira-kira gimana solusinya, Pak? Yang tadi, yang saya bilang tadi adalah kalau teman-teman beli di Shopee atau beli yang murah, itu rumusnya uang keluar. Mau semurah apapun pasti uang keluar. Dan ingat, nutrisi dibutuhkan selama kita hidup. Kalau kita nggak mau konsumsi nutrisi ini, maka konsumsilah 4 sehat 5 sempurna tiap pagi, siang, sore. Kalau nggak sanggup, maka defisit sel akan terjadi dan kerusakan sel akan terus-menerus tergerus. Sel kita akan tergerus karena apa? Usia. Balapan antara usia sama defisit yang sudah dibentuk sekian lama. Nah, kalau kamu mau mau simple, mau murah, terus nggak perlu konsumsi beginian, ya udah. Berarti kamu sedang menciptakan situasi dan kondisi, kamu lagi bikin anak-anak kamu nanti kerja untuk kamu kalau kamu udah tua. Nyusahin kamu. Karena apa? Di situ kamu pasti, anak-anak kamu pasti akan banting tulang habis-habisan untuk ngobatin kamu kalau sakit. Karena kamu nggak mau investasi kesehatan dari sekarang. Sibuk kerja dari pagi sampai malam. Tanpa ada mikir istirahat, relax, happy-happy, invest di kesehatan yang nggak mau, mahal lah, itulah, makannya sembarangan, yang penting kenyang, nasi goreng, mie, telur ceplok. Ya kan? Nah, itu semua judulnya uang keluar, kamu beli dimanapun. Tapi kalau kamu ikut saya, pertama beli mahal. Kedua mungkin beli agak lebih mahal. Tapi makin lama, kamu bisa dapat uang masuk rumusnya, bukan uang keluar. Karena apa? Kita membangun bisnis di sini sama-sama. Ya. Itu yang bisa kita tawarkan. Kalau di saya, merubah rumus uang keluar menjadi uang masuk. Oke. Merubah uang keluar menjadi uang masuk. Nah, ini mungkin definisi yang baik buat teman-teman ya untuk masalah ini ya. Jadi kita sendiri juga harus mulai merubah mindset kita, berawal dari mindset kita sendiri yang harus benar bahwa merubah ini harus merubah dulu ini. Ya, harus merubah dulu supaya merubah mindset dulu ya, supaya kita lebih jelas teman-teman ya. Dan ini saya rasa ini menjawab juga pertanyaan berikutnya yang tadi, kalau di Tokopedia katanya cuma 1.100.000, ya dia akan buang duit terus ya Pak Yo ya, betul ya. Jadi buang duit terus sampai kantong jempol akhirnya ya. Halo Pak Yo, jelas ya Pak Yo, suara saya jelas ya? Iya betul. Oh, oke. Sip. Jelas, Oke. jelas. Lanjut. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini apakah ini saya rasa, ini pertanyaannya ini Pak Yo, pertanyaannya pertanyaan produk ini. Nah, kira-kira long COVID bisa diatasi dengan produk AFC, dan apakah anak sindrom autisme bawaan lahir Down syndrome bisa diatasi dengan produk AFC? Wah, ini
menurut Pak Yo gimana? Ini ada yang produk nih ternyata. Gimana Pak Yo? Pengalaman Pak Yo? Oke, long COVID itu terjadi karena kerusakan sel di setiap organ yang tidak teratasi dengan masif oleh stem cell kita. Otomatis kita butuh regenerasi sel yang masif juga supaya organ kita kembali pulih bekerja lagi dengan sempurna. Nah, di situ pasti sangat membantu karena kita udah buktikan orang-orang yang konsumsi produk kita dengan ekstra, volumenya ekstra itu terhindar semuanya dari long COVID. Jadi otomatis kalau yang sudah long COVID pasti bisa terbantu, cuma perlu waktu lebih lama. Kita kasih arahan antara 6 sampai 8 saset Subarasi per hari. Nah, kalau untuk yang autis itu produk kita tidak menyembuhkan autis. Produk kita bekerja hanya memberikan efek regenerasi sel, perbaikan pembuluh darah, tetapi orang autis itu bisa terbantu jadi lebih rileks kalau organnya bagus. Kedua, metabolismenya bagus. Ketiga, pembuluh darahnya, sirkulasi darahnya bagus supaya nutrisi nyampe ke otak. Kemudian kalau sirkulasi darahnya bagus, otomatis dia rileks. Kalau dia rileks, maka dia jauh lebih konsentrasi dibandingkan siklusnya tidak normal. Nah, oleh sebab itu, kenapa produk kita yang SOP itu Subarasi bisa meredam. Jadi bukan menyembuhkan, tetapi membuat kondisi orang autis itu jauh lebih konsen, mau dengar, mau diajak ngobrol, karena sirkulasi darah ke otak, sampah nutrisi dan oksigen nyampe. Seperti itu. Nah, itu yang dari testimoni yang kita dapat, cara kerjanya ke sana. Oh, oke. Ya. Mungkin udah bisa menjawab ya Pak Bro Indra ini. Dan ini juga ada tanya juga, kalau ada teman di luar negeri mau ikut bisnisnya gimana? Wah, apakah sudah bisa nih Pak Yo? Boleh. Boleh ya? Boleh masalah, aja, ya? tinggal pilih country-nya, kemudian KTP nanti tinggal isi nomor paspor, kemudian belakangnya diisi angka sesuai dengan format KTP, totalnya harus 16 digit, isi angka 0000, nomor rekening isi asal aja, kemudian leadernya yang harus ekstra bantuin. Kalau dia mau withdraw, ya bantuin withdraw, transferin rekening bank, atau pakai PayPal paling, atau pakai untuk registrasi. Nah, biasanya harga barang pasti akan jadi lebih tinggi, karena kan ongkos kirimnya dia harus tanggung. Betul sekali. Kayak pengalaman kita kemarin ada bantu satu teman kita juga, kirim ke Qatar, pada waktu registrasi sudah ada pilih country-nya, udah bisa langsung. Terus nomor teleponnya juga kita udah bisa input ke Qatar, ke United Emirates Arabs. Ya, so ya ini ada ada yang ngomong juga, betul juga, kalau kita transaksi kayak di Topet atau di Shopee, ada orang yang belinya jauh lebih murah, tapi begitu dia beli 10 box, ini transaksinya diam-diam katanya. Jual kue, kayak jualan kue. Jadi kayak sindikat ini udah jadinya ya. Mana nyaman ya teman-teman ya, lu beli harga murah, ya tapi gue beli Subarasi, beli Pucuk lebih murah, tulisannya keterangannya beli kue di Tokopedia atau di Shopee karena belinya banyak gitu ya. Waduh, kacau juga ini. Ya, jadi kayak transaksi yang enggak gitu ya. Jadi ya kita itu mesti edukasi beli seperti Pak Yo 10 bilang. box. Beli 10 box kan duitnya gede. Saya belinya cuma sekali, sekarang gratis terus. Dapatnya miliaran. Setuju. Ya, setuju. Itu yang benar. Jadi merubah yang ngeluarin duit jadi masukin duit. Itu penting banget untuk masalah seperti ini. Oke, guys, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan, 2 pertanyaan lagi dan kita akan akhiri. Kalau nggak ada, kita akan akhiri sesi ini. Teman-teman, cukup jelas ya, guys ya. Nggak ada lagi? Wah, ini sampai jam 1 menit lagi, ini jam 10 TET.
Nggak ada ya. Wah, oke. So, teman-teman, kita akan putar yang terakhir lagi ya, karena saya yakin yang terakhir selalu yang terbaik door prize-nya ya. So, guys, open kameranya semua lagi, open videonya ya, karena kita akan putar yang terakhir ini. Apa nih, admin? Halo, halo. Mana nih adminnya? Yang terakhir itu ada serum Hanamai. Jadi dia pre-serum Wah. sebelum serum Sensei Suru. Wah, serum Hanamai ya. Itu udah top banget teman-teman ya. Itu kalau dioles langsung kinclong. Enggak. Itu perlu proses tetap maksudnya. Tapi ini top banget ya. Mari kita putar untuk door prize terakhir teman-teman yang sudah video kameranya dibuka semuanya. Kita akan langsung putar teman-teman. Silakan admin diputar. Wah. Siapa yang dapat? Siapa yang beruntung ini? Hanamai. Oh, siapa nih? Bro Imam, Pak Imam. Masih ada nggak ya Wah, orang? Kalau nggak ada, masih ada nggak orangnya di sini ya? Kalau nggak ada Kemarin diputar lagi. ya nggak ada ya. Kalau nggak ada. Oh, ada Imam, Pak Imam ada Pak Imam. Kalau Mana Pak Imam? Suaranya mana suaranya Pak Imam? Imam ini kayaknya kok saya belum kenalan dari tim siapa ini ya. Selamat Pak Imam. Itu Pak Mana Imam Pak di Imam? di kota. Jadi kita nggak. Kenapa Pak Imam? Kenapa? Halo? Ya, suaranya. Beliau lagi ngomong. Ya itu Bro, beliau lagi ngomong, cuman Unmute dulu, unmute. unmute ya. Unmute dulu Pak Imam. Halo, halo. Ya, silakan. Iya, Pak. Saya Bandar Lampung, Pak. Oh, dari timnya siapa nih? Saya tim luar sih, Pak. Nggak tahu tim siapa. Cuman saya gabung dari semenjak COVID. Saya beli produk, saya konsumsi. Cuman dari timnya kurang paham timnya siapa. Karena nggak ada nama timnya, Pak. Jadi saya kadang masuk aja gitu. Pengen cari pengen belajar aja, pengen belajar, pengen pengetahuan. Iya, karena timnya kurang aktif sih. Bukan saya menjelekin tim saya sendiri, cuman saya cari-cari. Ini juga link tadinya lihat di statusnya Pak Niko, jadi saya chat gabungin aja gitu. Saya catetin kode linknya, saya gabung masuk dari awal. Wah, ternyata link kita sampai ke Pak Niko juga ini. Pengen belajar. Siap. Gak apa-apa, nggak ada masalah, Pak Imam. Nanti admin akan admin akan langsung kontak untuk pengiriman Hanamainya ya. Nomor telepon saya, jadi bisa WA alamat ya. Saya kecantumkan di ini ya 081. Ya, silakan. Oke. Terus Ada alamatnya di nomor itu. ya. Kasihan Ini ya chat teman-teman, pesan buat teman-teman, banyak loh yang kita udah capek-capek ngajak teman kita untuk percaya sama kita, tapi nggak diopenin, istilahnya nggak di support, nggak dibantu untuk dia menjadi sukses seperti goalnya waktu kita ngajakin dia. Nah itu sayang banget, kasihan. Saya harap sih teman-teman di sini bisa merubah kondisi tadi ya, jangan sampai yang di bawah itu kocar-kacir sampai bingung, saya mau gimana nih, nggak diedukasi sama tim saya gitu loh. Ya, setuju Ya Pak Yu. mudah-mudahan Pak Imam bisa enjoy di sini. Kita kan family, AFC ini tetap kita adalah AFC. Jadi nggak usah khawatir, mau belajar dari siapa aja bisa Pak Imam. Yang penting kalau Pak Imam mau maju ya Pak Imam harus dari Pak Imamnya gitu. Dari YouTube, nontonin YouTube-nya saya. Saya YouTube Pak Yohanes, jadi tahu dari statusnya Pak Niko kalau ada pembicara Yohanes, jadi saya catetin aja kode linknya, saya masuk aja. Ya, sip. Nggak masalah Pak Imam. Oke, siap. Oke, thank you Pak Imam, thank you. Ya tadi
pertanyaan yang tadi, pertanyaannya Pak Indra sudah kejawab ya. Buana, pertanyaan Pak Indra sudah terjawab oleh Pak Yohanes. Anak sindrom autisme sudah diterangkan tadi. Ya, oke guys, so ini adalah akhir dari acara ini ya, dan tentunya saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari sharingnya Bu Sido kita, Pak Yohanes, ya, dan teman-teman pasti doanya tetap seperti yang kita ingin, cepat-cepat semuanya jadi Bu Sido, ya, sukses di sini, ya, karena waktunya teman-teman umurnya nggak bisa nunggu nih, kalau yang mau pensiun cepat-cepat gitu ya. Itu butuh duit berapa tadi, 60 M ya untuk dapat passive income satu bulannya sekitar segitu teman-teman ya, itu gila banget. Jadi kita mesti berjuang mumpung masih kuat. Dan untuk Pak Yohanes, thank you so much, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini, terima kasih untuk motivasinya, pengetahuannya dan segala macamnya untuk kita, tim kita di sini Warrior, Pak Yo. Ya, dan semoga sharing-sharing ini teman-teman, Pak Yos, semoga sharing ini bisa ya benar-benar bisa merubah mindset kita semua lah, ya, merubah mindset kita, merubah pikiran kita, merubah hati kita, merubah attitude kita semuanya untuk menjadi lebih baik ya, dengan membantu orang lain menjadi sukses lebih cepat. Pak Yo, thank you so much untuk waktunya, terima kasih, sehat selalu, sukses selalu, dan mungkin jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi. Oke, Pak Yo? Siap. Thank you, teman-teman. Thank you. Guys, Buat teman-teman semua. Thank you semuanya. Thank you. Thank you ya. Thank you. Bye-bye semuanya. See you. Thank you, Kak Laskar. Thank you, everybody. Thank you semuanya. Pak Yohanes, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Santoso. Thank you. Ya, thank you, Pak Indra. Ya, saya izin pamit ya. Silakan Pak Yohanes, thank you. Ya, thank you. Pak Yohanes, saya izin pamit ya. Aku live Yo, silakan Zoom ya, semuanya. Pak Yohanes. Thank you. Siap, sama-sama.